Mafia adalah kelompok kejahatan terorganisir yang biasanya terdiri dari satu suku bangsa atau kelompok etnis dengan sumber daya uang yang sangat besar. Sumber tersebut berasal dari kegiatan ilegal mereka. Mereka dapat membeli para penegak hukum, bahkan politisi, sehingga kejahatan mereka sulit diberantas. Rupanya mafia tidak harus bertampang garang. Siapa sangka wanita-wanita berwajah cantik dan bertubuh seksi ini terkait dengan kasus-kasus kriminal kelas berat dunia. Beberapa di antaranya hanya sebagai anggota kelompok mafia, namun beberapa yang lain menjadi pimpinan geng mafia di negaranya. Berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 cantik-cantik mafia. Griselda adalah anggota geng mafia di Kolombia yang bertanggung jawab atas puluhan kasus pembunuhan di Kolombia dan perdagangan kokain. Ia aktif sebagai gembong narkoba pada tahun 1970-an. Kehidupan wanita ini pun diangkat pada sebuah film dokumenter berjudul Cowboys Cocaine. Griselda Blanco adalah satu-satunya wanita yang masuk dalam daftar pengedar narkoba terkaya di dunia. Ia diperkirakan memiliki kekayaan hingga 2 miliar US dollar. Blanco dikenal sebagai ratu narkoba di kawasan Miami, Amerika Serikat. Ia bagian dari kartel Pablo Escobar Medellin di tahun 1970 hingga 1980-an. Wanita bertubuh gemuk ini juga memiliki reputasi yang kejam. Kabarnya, 200 orang tewas akibat perintahnya. Ketika berusia 11, ia menculik anak dari orang kaya yang tinggal bersebelahan dengan tempat dia tinggal dengan harapan mendapatkan tebusan. Ketika orang tua anak yang diculiknya menyatakan tidak mau memberikan uang tebusan, ia menembak anak tersebut. Setelah pindah ke New York dari Kolombia di era 70-an dan memulai karirnya dalam penyelundupan narkoba, Blanco pindah ke Miami untuk menghindari dakwaan. Di sanalah ia menetapkan Miami untuk menjadi ibu kota kokain. Blanco diyakini telah mendalangi lebih dari 200 pembunuhan selama karirnya, termasuk kemungkinan besar ketiga suaminya. Pada tahun 1988, ia ditangkap oleh di California dan menghabiskan 16 tahun di penjara. Ketika ia dibebaskan pada tahun 2004, ia dideportasi kembali ke Kolombia dan belum pernah terlihat sejak itu. Sang cocaine godmother ini mendalangi jalur perdagangan narkoba antara Kolombia dan Miami. Setiap tahunnya ia menyelundupkan 3 ton bubuk putih itu ke Amerika Serikat, menikam pesaingnya di Miami Airport, dan menemukan strategi pembunuhan bersepeda motor. Ironisnya, ia juga tewas ditembak pengendara sepeda motor pada September 2012 silam. Wanita asal Kolombia ini awalnya berprofesi sebagai model pakaian dalam. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun banting setir sebagai bos mafia narkoba kelas dunia. Demikian diberitakan oleh Daily Mail pada 28 Mei 2010. Angie merekrut model-model cantik untuk menjadi anak buah di bisnis narkobanya. Seperti diberitakan di Telegraph, anak buah Angie dijuluki Beautiful Angels. Kerajaan bisnis haram pemenang kontes kecantikan di Kolombia tahun 2000 ini berada di Amerika dan Eropa. Mantan model pakaian dalam ini juga terlibat dalam lingkaran perdagangan narkoba bersama rekan model lainnya membawa 1 tas kokain dari Argentina menuju London. Surat penangkapan internasional bagi wanita asal Kolombia ini dikeluarkan oleh Interpol dan setelah menjadi buron selama 5 bulan, ia akhirnya ditangkap di Argentina pada 2010. Negara yang sekaligus menjadi tempat penahanannya hingga kini. Siapa sangka, gadis manis ini adalah anggota kelompok pengedar narkoba kelas dunia. Tao Ching berbisnis bersama sang pacar. Gadis asal Yunan ini akhirnya dihukum tembak mati pada tahun 1991 di usianya yang baru 20 tahun. Tao Ching menjadi terpidana hukuman mati wanita yang termuda selama 50 tahun terakhir. Demikian dilaporkan Chinese Max pada 3 Agustus 2011.
Wanita cantik dan seksi asal Meksiko bernama Claudia Ochoa Felix berpenampilan seksi dan kerap berpose sensual, ternyata berbanding terbalik dengan profesi yang dijalaninya. Siapa sangka, ternyata wanita cantik seksi ini adalah ketua geng pembunuh yang dijuluki The Empress of Anthrax, milik Sinaloa, salah satu kartel narkoba terbesar di Meksiko. Seperti dilansir oleh Mirror.co.uk, Claudia mengambil alih kendali Los Anthrax setelah pemimpin sebelumnya Jose Rodrigo Arechira Gamboa atau dikenal dengan El Chino Anthrax ditangkap di Amsterdam. Hobinya tak beda dengan para wanita sosialita. Ia suka berfoto seksi serta pamer barang mahal di internet. Selain pamer barang mahal yang tak biasa, ia juga suka pamer senjata api otomatis AK-47 miliknya yang berlapis emas. Dalam foto selfie-nya yang lain, Claudia digambarkan mengendarai mobil sport, berpose dalam pakaian renang, dan berbelanja di toko-toko mewah. Namun Claudia sempat membantah dirinya terlibat dalam organisasi apapun. Lewat akun Twitternya Claudia 8 Felix, ia menulis dirinya telah menjadi korban sensasional media. Walau dikenal sebagai pemimpin pembunuh bayaran sadis, namun banyak pria Meksiko yang mengidolakannya. Wajar saja karena sebagai wanita, ia memang mempunyai penampilan yang sempurna. Tudingan bahwa dirinya sebagai ketua geng diduga hanyalah kebohongan dan fitnah semata. Oleh karena itu, meskipun mulai diincar intelijen, Claudia tidak mau bersembunyi. Hanya saja kerap kali ia dikelilingi sejumlah pria bersenjata sebagai pengawal pribadi. Sumber-sumber intelijen Amerika Serikat menyebut Sinaloa sebagai organisasi perdagangan narkoba paling kuat di dunia. Sinaloa juga dituding mengorganisir geng pembunuhan, salah satunya Los Anthrax. Claudia menikah dengan bandar narkoba yang dikenal dengan nama El Chapo Felix. Mereka memiliki 3 anak, namun kini keduanya telah berpisah. Kisah Sandra Avila cukup mengejutkan. Secara sepintas dia tidak terlihat sebagai penjahat. Wanita cantik ini juga cerdas. Tapi siapa sangka jika ia adalah yang mengendalikan bisnis obat bius yang biasa dikerjakan oleh kalangan laki-laki. Ia menjalankan organisasi obat bius tersebut dengan tangan besi dan powerful, dan pengaruhnya menggentarkan kalangan laki-laki yang bermain di bidang yang sama. Ia adalah satu-satunya wanita yang berhasil menduduki posisi tertinggi dalam bisnis keras dunia hitam ini. Meski ia keras, namun banyak yang mencintai wanita ini seolah ia adalah pahlawan rakyat. Sampai-sampai sebuah lagu balada diciptakan untuknya. Mereka menyebutnya La Reina del Pacifico atau Ratu Pasifik. Tahun 2001, pihak berwenang berhasil mengungkap kiriman kokain sebesar 9 ton. Penemuan ini membawa endusan pihak berwenang pada Juan Diego Espinoza, kekasih Sandra, yang juga menjadi buruan Amerika Serikat. Akhirnya, Sandra pun ditahan. Wajahnya cantik, namun siapa sangka jika ia terlibat dalam sejumlah aksi berbahaya, seperti perampokan bank, pengeboman, juga pembentukan kelompok militan Jerman faksi Tentara Merah atau RAF. Ia dikenal sebagai teroris tapi juga pahlawan rakyat, namun tidak ada yang mempertanyakan Ulrike dan RAF sebagai penjahat. Para anggota sayap kiri komunis menganggap diri mereka gerilyawan perkotaan yang terorganisir di masyarakat Jerman. Wanita ini awalnya adalah seorang wartawan, ia juga aktif pada organisasi pelajar komunis sekitar akhir 60-an. Setelah itu ia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di bidang jurnalistik dan terjun langsung dalam pergerakan. Dengan bantuan tentara bersenjata, ia membantu pendiri RAF, Andreas Baader, melarikan diri dari penjara. Wanita dengan julukan mafia kucing besar betina ini memimpin bisnis klan Pianese de Alterio yang berbasis di Napoli selama 6 tahun setelah suaminya terbunuh. Selama masa kepemimpinannya, ia pernah ditembak oleh keluarga pesaingnya, namun ia berhasil selamat. Kini ia ditahan oleh pihak berwajib Italia atas tindak pemerasan, perampokan, penjualan obat-obatan,
dan kepemilikan senjata ilegal. Pemirsa, itulah ketujuh cantik-cantik mafia versi On The Spot.